Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmawati, NIM 204 105 01 0072. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah fikih muamalah pada bab 5, yaitu tentang hutang piutang. A. Pengertian hutang piutang. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Hutang piutang disebut dengan dain. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qard yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. B. Hukum dan dalil hutang piutang. Hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel, tergantung situasi dan kondisi, yaitu 1. Hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. 2. Hukum orang yang berhutang menjadi sunnah dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya, hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma mim muslimin yudridu musliman qaradon marrotaini illa kana kasodaqotiha marroh," yang artinya tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 2 kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 2 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram. Misalnya, memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur, dan sebagainya. C. Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam atau mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Di samping itu, adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhutang binatang ternak. Kemudian beliau membayar dengan binatang yang lebih besar umurnya dari binatang yang beliau pinjam itu. Dan Rasulullah bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi dan yang telah mensahihkannya. Antara orang yang menghutangi dengan orang yang berhutang dilarang memberikan syarat agar dalam pengembalian hutang itu dilebihkan nilainya. Sebagai contoh, sewaktu terjadi akad hutang piutang, orang yang menghutangi sebesar 50.000 memberi syarat nanti ketika yang berhutang mengembalikan hutangnya dalam jangka waktu 3 bulan menjadi 55.000. Berarti dengan tambahan 5.000. Tambahan itu tidak halal dan termasuk riba. Jika tambahan ini tidak disyaratkan pada waktu akad, tetapi secara sukarela dari orang yang pinjam, tidak termasuk riba, bahkan sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna min khairikum ahsanukum qadha'a," yang artinya, maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang sebaik-baiknya pada waktu membayar hutangnya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Perpindahan hutang atau hiwalah. Hiwalah ialah suatu perpindahan hutang dari orang pertama kepada orang kedua, karena orang kedua ini mempunyai hutang kepada orang pertama. Sebagai contoh, Ali mempunyai hutang kepada Abbas sebesar 10.000, dan Salim mempunyai hutang kepada Ali sebesar 10.000. Kemudian Ali memindahkan hutangnya kepada Salim dengan persetujuan Abbas. Dengan demikian, Ali sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada Abbas karena sudah dilimpahkan kepada Salim. Hukum hiwalah ialah mubah atau boleh sepanjang tidak merugikan salah satu pihak dan tidak ada unsur penipuan. Rukun hiwalah. 1. Orang yang berhutang atau muhil. 2. Orang yang berpiutang atau muhal. 3.
orang yang mendapat tanggung jawab membayar hutang atau muhal alaih. 4. Hutang muhil kepada muhal. 5. Akad yaitu ijab qabul. F. Syarat hiwalah. 1. Adanya kerelaan orang yang mengalihkan hutang. 2. Persetujuan orang yang berpiutang. 3. Keadaan hutang atau yang dipindahkan itu sudah tetap menjadi tanggungan. Artinya, bukan piutang yang kemungkinan dapat gugur seperti piutang mas kawin dari perempuan yang belum berkumpul dengan suaminya. 4. Adanya persamaan hutang yang menjadi tanggungan muhal dan muhal alaih, baik dalam jenisnya maupun dalam waktu bayar dan waktu penangguhannya. G. Adab hutang piutang dalam Islam. 1. Adanya surat perjanjian tertulis di antara keduanya. 2. Adanya saksi di antara keduanya yang dapat amanah. 3. Tidak ada unsur riba. 4. Harta yang pinjam harus dikembalikan sesuai dengan surat yang ada atau dikembalikan sesuai perjanjian. 5. Berhutang kepada orang yang beriman dan soleh, serta tahu secara betul bahwa hartanya adalah halal. 6. Berhutang jika perlu. 7. Tidak ada jual beli pada saat proses ini. 8. Memberitahukan dengan baik kepada pihak pemberi hutang jika belum bisa membayar hutang. 9. Adanya rasa sadar untuk mengembalikan. 10. Pemberian hutang berhak memberikan peringatan ataupun penangguhan sesuai dengan ikrar yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu H. Hikmah hutang piutang. 1. Dengan hutang akan terpenuhi kehidupan hidup seseorang karena terdesak oleh kebutuhan yang berkaitan dengan materi. 2. Hutang dapat mencegah orang berbuat hal-hal yang menyimpang dari agama karena terdesak oleh kebutuhan materi. 3. Hutang dapat dijadikan modal usaha dan menumbuhkan motivasi untuk bekerja keras karena tuntutan harus melunasi hutang. 4. Memberi sebagai bentuk rasa cinta terhadap sesama, karena memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan menunjukkan adanya rasa iba, cinta, dan kasih sayang terhadap sesama. 5. Menumbuhkan untuk menolong orang lain dan menghindarkan diri dari sifat kikir. Yang terakhir yaitu yang keenam, semakin terjalinnya rasa persaudaraan antara orang yang berhutang dengan orang yang memberikan hutang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.